lam. Nah, perhatikan baik-baik nomor 1. Ini membaca gimana? Tentu ainnya ini di kasro. In. Nunya di sukun. Pada asalnya dalnya di fathah. Asalnya inda. Asalnya adalah inda. Tapi berhubung di sini ketemu ya mutakalim, ya domir ini, ketemu ya ini, maka bukan inda. Tapi jadinya indi. Jadinya apa? Indi. Alasannya karena ketemu ya. Terus kenapa di fathah? Kenapa asalnya dia di fathah? Inda itu dzaraf. Dzaraf itu di fathah. Makanya asalnya adalah inda. Dia dzaraf. Tapi karena bertemu dengan ya, maka dia di kasro. Jadinya indi. Ya, jadinya indi. Indi itu kalau kita artikan artinya aku memiliki. Aku mempunyai. Terus ini pasti kalau ho-nya di fathah, mimnya di sukun, sinnya di fathah. Hanya sekarang huruf terakhirnya apa harokatnya? Maka kita jawab harokat huruf terakhir jadi doma. Terus kenapa kok di doma? Ya ini masalahnya ya. Kenapa di doma? Nggak di fathah, di kasroh. Maka jawabannya dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Maka di doma. Terus kenapa kok nggak ditanwin? Kan dia nggak di dua alif lam. Maka jawabannya dia sebagai mudhof, mubtada dan mudhof. Gitu. Mubtada dan mudhof. Terus setelahnya ini gimana setelahnya? Ini pasti kafnya di doma ya. Taknya di doma. Baknya di kasrot tanwin. Bacanya kutubin. Kutub ini jamak dari apa? Jamak dari kitabun. Ya, jamak taksir. Jamak dari kitabun. Jadi aslinya adalah kitabun. Jamakkan jadi. Ada pertanyaan kenapa harus jamak? Kok kenapa nggak mufrad aja? Iya. Jawabannya karena dia sebagai tamyiz setelah bilangan 5 itu harus jamak. Harus jamak. Tamyiz setelah bilangan 5 harus jamak. Kemudian kenapa di kasrah dia sebagai mudhafun ilaih. Indi, aku memiliki 5 buku. Kemudian tadi sudah ada mubtada. Kalau ada mubtada pasti harus ada khobar. Mana khobarnya? Ternyata khobar ada ini. Indi. Indi ini sebagai khobar. Indi sebagai khobar. Khobar yang berupa apa? Sibuhul jumlah. Kemudian istilahnya ini apa? Ini pasti bahasanya wa. Ini huruf. Kita kenal dengan huruf atof. Huruf atof, huruf penyambung. Ya, kemudian istilahnya ini pasti saya fathah salah sa gitu ya. Adapun tak marfutohnya apa harokatnya? Untuk menentukannya, lihat ini ada wa. Wa huruf atof. Berarti setelah wa ini sebagai atof. Berarti kalau dia atof itu harokatnya mengikuti maktufnya. Mana maktufnya? Maktufnya khamsatu. Khamsatu maktuf. Satu maktufnya di doma. Maka atofnya ikut di doma. Berarti salah satu. Terus kenapa nggak ditanwin? Dia mudhof. Setelahnya adalah aklamin. Aklamin sebagai tamyiz. Setelah bilangan 3, dia harus jamak. Terus dia majrur.
Ya, aklam ini mufradnya adalah qolamun. Qolamun. Jamaknya adalah aklam. Nah, salah satu aklamin dan 3 pena. Jadi kalau kita artikan semua, aku memiliki 5 buku dan 3 pena. Perhatikan baik-baik ini, nomor 2. Ini kalau bacanya pasti hurufnya huruf kho di fathah. Kho. Lamnya di kasroh. Li. Ya, huruf terakhir ini yang jadi permasalahan. Huruf terakhirnya apa? Maka huruf terakhirnya kita tentukan dia itu di dhamma tanwin, khalidun. Kenapa demikian? Kenapa kok di dhamma tanwin? Maka jawabannya dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Ada pertanyaan kenapa bisa sebagai mubtada? Ya kan dia isim nama orang, isim nama orang terletak di awal kalimat, maka dia mubtada. Kemudian setelahnya, ini bacanya apa? Kalau ini pasti hurufnya di fathah, la. Dan setelahnya di dhammah, lahu. Ini gabungan antara la ini huruf jar ya. La ini huruf jar punya domir. Domir mutasil, domir yang bersambung gitu. Khalid lahu dia memiliki. Ya, Khalid mubtada. Sekarang mungkin enggak lahu sebagai khobar dari Khalid. Kalau kita artikan Khalid dia memiliki. Maka tinggal kita lihat. Sempurna enggak? Kalau kita bilang Khalid dia memiliki. Ternyata belum sempurna. Belum jelas. Memiliki apa? Khalid dia memiliki. Memiliki apa kan belum jelas. Belum jelas, belum sempurna. Oleh karena itu, lahu belum bisa sebagai khobarnya Khalid. Nah, nanti kita lihat berikutnya mana khobarnya Khalid. Berikutnya, bacanya ini pastinya si. Ya, sitatu. Sitatu. Dia memiliki sitatu 6. Kemudian permasalahannya kenapa kok di dhamma? Kenapa dia di dhamma? Maka jawabannya dia ini sebagai mubtada. Loh, kok bisa gimana sih ini? Kok bisa gitu ya? Kok bisa dia sebagai mubtada? Maka kita lihat. Perhatikan baik-baik. Jadi ini asalnya begini. Kalimatnya asalnya kalau kita pecah-pecah gini. Lahu, biar jelas, perhatikan. Lahu sitatu abna'in. Lahu sitatu abna'in. Lahu sitatu abna'in. Dia memiliki 6 anak. Kalau kalimatnya seperti ini sekarang. Kalau kalimatnya hanya begini, maka pasti kita akan bisa menentukan kalau lahu ini sebagai khobar sibul jumlah. Kemudian sitatunya sebagai mubtada. Sitatunya mubtada, lahunya khobar sibul jumlah, dan abna'in tamyiznya. Dia memiliki 6 anak. Ya, lahu sitatu abna'in, lahu khobar dikedepankan. Sitatu mubtada yang diakhirkan. Abna'in mudhafun ilaih. Ya sekarang
Kalau kemasukan Muhammad, ya kayak ini tadi. Berarti kalau gitu, Muhammad ini mubtada. Ya, khobarnya Muhammad adalah ini. Lahu sittatu ini. Yang kita kenal dengan khobar sibuhul jumlah. Khobar yang berupa sibuhul afan. Khobar jumlah ismiyah afan ya. Yang benar adalah khobar jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah. Ya, khobar jumlah ismiyah itu kan terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi khobarnya jumlah ismiyah. Dan khobar jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Lahu ini khobarnya sitatu, sitatu mubtadanya lahu. Kalau Khalid mubtada, khobarnya adalah jumlah ismiyah lahu sitatu. Abnain sebagai tamyiznya. Khalid dia memiliki 6 anak. Nah. Nomor 3. Kata pertama, ini membacanya gimana kalau ada kaf dan mim? Maka kita jawab, membacanya adalah kam. Kafnya di fathah, mimnya di sukun. Ini adalah isim istifham. Isim istifham lil adad untuk menanyakan bilangan atau jumlah gitu ya. Kemudian akhon, lihat akhon di fathah tanwin. Akhon di fathah tanwin. Kalau kam tadi ya mimnya disukun. Memang kam ini mabni di atas sukun. Mimnya selalu disukun. Kalau akhonnya ini selalu di fathah tanwin. Kenapa? Di sini. Maka jawabannya karena dia sebagai tamyiz yang jatuh setelah kam. Kalau tadi ya tamyiz setelah bilangan 3 sampai 10 itu di kasroh tanwin ya, karena mudhofun ilaih. Tapi kalau tamyiz setelah kam ini di fathah tanwin. Jadi beda-beda ya, perlu dilihat. Beda-beda, beda tempat beda nanti. Kemudian kam akhon. Berapa saudara? Setelahnya ini bacanya adalah la pastinya la. Hanya kafnya ini di fathah atau di dhamma atau di kasroh, tinggal lihat kalimat atau kata setelahnya. Ada ya Aminatu. Wahai Aminah. Aminah itu kan perempuan. Kalau gitu berarti laki. Bukan laka tapi laki. Kan Aminah itu perempuan. Kam akhon laki ya Aminatu. Berapa saudara yang kamu punya wahai Aminah? Ya di sini ini pasti ada mubtada dan khobarnya. Dan ini jumlah ismiyah. Tahu dari mana jumlah ismiyah? Ya nggak ada fiil. Gampangnya kan nggak ada fiil berarti ismiyah. Kan jumlahnya ada 2. Ada ismiyah dan fi'liyah. Kalau nggak ada fiil berarti jumlah ismiyah. Kalau dia jumlah ismiyah berarti ada mubtada dan ada khobarnya. Sekarang mana mubtadanya dan mana khobarnya? Maka kita jawab. Di sini akhon sebagai tamyiz, sudah jelas ya, akhon tamyiz. Kita tahu satu-satu dulu, bahasanya akhon dia tamyiz. Akhon tamyiz. Jadi akhon nggak mungkin mubtada, nggak mungkin khobar. Sekarang laka ini. Laka ini kan gabungan antara huruf jar dan dhamir. Ini nggak mungkin mubtada. Kalau khobar, iya sangat mungkin. Iya betul, dia sini sebagai khobar.
Ya, huruf nida. Aminatu, natu munada. Ketemu ada tamyiz, ada khobar, ada munada. Terus mana mubtada'nya? Ya berarti kamnya di sini sebagai mubtada. Jadi kamnya mubtada. Kam mubtada, khon tamyiz, laki. Laki ini ya. Laki khobar, sejumlah aminatu munada. Dan lanjut setelahnya. Ini bacanya gimana? Pasti li. Karena ketemu apa? Domir ya ini, maka setelahnya di kasroli. Tapi kalau nggak ketemu ya dibaca la. Kan tadi laki, lahu, laki. Karena ada ya maka dibaca li. Li arba'atu. Kalau arba'ah jelas kita tahu bacanya arba'ah. Hanya huruf terakhirnya apa? Di doma. Arba'atu. Kenapa nggak ditanwin? Oh, kenapa dia di doma kok nggak di kas, nggak di fathah? Maka jawabannya li aku memiliki 4. Jawabannya arba'atu sebagai mubtada. Dia sebagai mubtada yang diakhirkan. Terus ikhwatin, kenapa di kasrah tanwin? Ya, ikhwah. Ikhwah jama dari akhun ya. Ikhwatin di kasrah tanwin, kenapa dia mudhafun ilaih? Terus kalau gitu sekarang tinggal mana? Mana khobarnya? Berarti khobarnya adalah li ini. Ini khobar. Sibuhul jumlah. Nah, namun perhatikan baik-baik. Nah, ya sekarang yang nomor 4 ini membaca adalah fi. Adalah fi. Kenapa fi? Iya, ini kan huruf jer yang bacanya pasti seperti itu. Fa-nya di kasroh, terus ketemu ya baca fi. Dibaca fi. Kemudian, berarti fi ingat ya, fi ini harfu jer, huruf jer. Fi itu adalah harfu jer. Harfu jer, huruf jer. Berarti kalau gitu, kata setelahnya majrur. Maka setelahnya ini baca adalah usbu'i. Kasroh. Kenapa hanya di kasroh? Ya karena jadi huruf jer. Ya, fil usbu'i. Berarti usbu ini kan dia sebagai apa? Isim majrur. Majrurun. Kemudian setelahnya ini kata setelahnya pasti C-nya di fathah, sa, banyak disukun, I-nya di fathah, yang sekarang taknya apa? Harokatnya, maka pastinya dia di doma. Sab'atu. Kenapa nggak ditanwin? Karena dia menyandar ke ayam. Sab'atu ayamin. Sab'atu kenapa di doma? Kok nggak di fathah, nggak di kasroh? Karena dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada yang diakhirkan. Gitu ya. Dalam sepekan itu ada 7 hari. Ya ayaminya mudhafun ilaih. Terus mana khobarnya? Maka khobarnya adalah
fil usbu ini khobar. Khobar sibuhul jumlah. Khobar sibuhul jumlah. Nah, sini adalah kam. Pasti bacanya kam. Nggak ada bacaan lain. Nggak ada kum, nggak ada kim. Gitu ya. Ini isim istifham untuk menanyakan bilangan. Kam rialan. Ya, rialan ini mansub ya. Dia sebagai tamyiz. Jadi tamyiz setelah kam itu mansub. Kalau tamyiz setelah bilangan 3 sampai 10 majrur. Kalau setelah kam itu di fathah tanwin. Setelah kam itu di fathah tanwin atau mansub. Kam rialan. Berapa real? Indah. Ya, di fathah ya. Indah. Di fathah. Kenapa? Karena dia sebagai dzaraf. Dzaraf itu kan di fathah ya. Terus indaka atau ki ini lihat belakangnya. Ini bicara sama siapa? Sama laki-laki atau perempuan? Ternyata di sini ya Ammar. Ammar kan laki-laki. Berarti indaka. Berapa real indaka milikmu? Terus al-ana. Al-ana nunnya di fathah. Karena memang ini jen juga dzaraf. Ya saja al-ana ini nggak pernah bisa berubah. Dia dzaraf yang mabni. Kalau inda tadi dzaraf tapi dia nggak mabni. Bisa indi gitu kan? Berarti dia nggak mabni, nggak tetap. Kalau al-ana tetap, dia selalu di fathah. Al-ana. Ya Ammaru. Ammaru nadanya di dhamma. Ya Ammaru. Berapa real punyamu sekarang wahai Ammar? Itu ya. Oh ya, berarti kan ini kan nggak ada fiil. Berarti jumlah ismiyah. Kalau dia jumlah ismiyah berarti ada mubtada dan ada khobar. Mana mubtada dan mana khobarnya? Maka kita perlu cari tahu. Kalau rialan nggak mungkin mubtada, nggak mungkin khobar. Karena dia sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Kalau indaka mungkin nggak jadi mubtada, nggak mungkin kan dia dzaraf. Al-ana mubtada nggak mungkin dia dzaraf. Amaru mungkin nggak mubtada, ya nggak mungkin kan dia munada. Oh berarti kalau begitu khobarnya adalah apa? Mubtadanya adalah kam. Kam sebagai mubtada. Terus mana khobarnya? Khobarnya berarti sini adalah indaka. Khobar sibuhul jumlah. Al-ana dzaraf, amaru munada. Indi, lihat. Indi, kalau ketemu ya, kan ketemu ya ini ya, ketemu ya domirnya. Maka dibaca indi. Indi, saya memiliki, saya mempunyai. Itu ya. Al-ana, fathah ya. Indi, saya mempunyai, saya memiliki. Al-ana, sekarang. Al-ana selalu di fathah, memang dia dzaraf yang mabni di atas fathah, selalu di fathah. Samaniyatu, ya di doma. Samaniyatu. Kenapa dia di doma? Karena di sini dia sebagai mubtada ya. Riyalatin dikasratan dia mudhafun ilaih. Terus berarti di sini indinya sebagai khobar. Indinya khobar. Ana dzaraf
Samaniyatu. Mubtada. Latin dia mudhafun ilaih. Dia juga tamyiz. Dia tamyiz penjelas isim sebelumnya dan dia kedudukannya mudhafun ilaih. Indi, aku memiliki sekarang 8 rial gitu.